Ini adalah sesi atau segmen ini adalah kita berbincang langsung dengan Pak Happy. Pak Happy tadi di bagian awal mungkin Pak Happy sudah ngikut juga berbincangan dengan Pak Rusdi, orang Palembang yang ternyata membuat suatu capital investment di mana? Di Brisbane. Kemudian itu sebenarnya gimana ceritanya soal yang disampaikan oleh Pak Rusdi tadi itu, Pak? Iya, jadi apa namanya? Sebelumnya saya sapa dulu nih teman-teman yang di studio, terima kasih, tepuk tangan buat ya supporter nih ya, bonek banyak yang datang ke sini. Bobotoh kalau orang ini ya. Bobotoh ya, juga teman-teman semua apa namanya pejuang di Indonesia di seluruh tanah air, kader-kader IBF, mudah-mudahan selalu istiqomah. Ya, karena istiqomah ternyata mahal harganya. Banyak orang yang bisa mulai, tetapi hanya sedikit orang yang bisa istiqomah. Dan tidak ada satu kesuksesan tanpa istiqomah. Ya, jadi mudah-mudahan salam buat saya untuk semuanya, teman-teman dari Sabang sampai Merauke, juga yang di Sukabumi, di Palembang, ya, di Semarang, di Surabaya, semuanya. Jadi Bang Aswandi, kita berbicara tentang capital investment, ya, tentang fund management. Ini sesuatu yang apa namanya di dalam dunia investasi, di dalam dunia bisnis itu memegang peranan yang sangat penting, ya. Kalau kita lihat hari ini pembangunan proyek-proyek besar yang ada di negeri ini maupun ada di seluruh dunia tidak terlepas dari peranan mereka, ya. Nah, ada satu persoalan besar di mana ketika berbicara syariah fund, ketika berbicara tentang ekonomi Islam, potensinya demikian besar, ya. Tetapi penguasaan oleh Muslim sendiri itu sangat kurang, apalagi kalau berbicara tentang Indonesia. Saya keliling keliling dunia ya untuk berbicara tentang ini itu sejak tahun 2004 sebetulnya, ya, sejak saya dulu sebagai profesional gitu merintis usaha gitu, kita jalan ke Mekah, ke Jeddah ya dengan IDB, dengan sebetulnya pingin bagaimana dana-dana dari dunia Islam ini bisa untuk membangun itu Indonesia. Nah ternyata kita juga pernah kan sama Pak Aswandi dulu kita di mana di konsulat ya di Jeddah gitu, kita sampaikan kenapa sih itu investor-investor dari negara-negara Muslim kok nggak mau masuk Indonesia gitu, padahal di Malaysia luar biasa sekali gitu. Ya tentu masalahnya dan alasannya banyak ya. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan ekonomi syariah sendiri di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia sangat jomplang sekali ya. Di Malaysia pertumbuhannya cukup pesat sekali. Dilihat dari perbankan, orang nabungnya, bagaimana dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita IBF, kita ini kan pingin mengajak teman-teman semua berhijrah. Ya sebaiknya kalau naruh duit ya di tempat-tempat di mana dikelola dan disalurkan kepada saudara-saudara kita sendiri gitu ya. Dan kalau bisa kalau mau cari duit juga gitu untuk investasi juga dapatnya dari sana. Nah, gagasan ini yang membuat kita terus berpikir dan banyak dari pengalaman-pengalaman ternyata memang salah satu kesulitan anak-anak kita di dalam membangun ini terutama dalam akses duit ini gitu, apakah dari bank, apalagi kalau bank konvensional udah agak terbatas juga anak-anak gitu kan. Nah, kayak kemarin gitu datang gitu ibu-ibu untuk menyelamatkan industri pertanian kedelai gitu kita butuh 300 miliar gitu kan. Nah, padahal tinggal kedelai nih kita ini yang masih bertahan, kita masih punya 1 juta hektar gitu, 1 juta ton produksi itu ya, 1 juta ton, yang 2 juta itu
kedelai itu semua dari impor. Jadi dan impor itu yang diimpor itu sebetulnya kedelai yang tidak berkualitas gitu. Karena yang diimpor itu adalah GMO. GMO itu genetic modified. Nah, itu kalau di luar negeri itu dibuat makanan apa? Makanan ternak, makanan kuda. Di sini diimpor, kita yang makan gitu. Mas Doni itu doyan banget itu yang GMO. Ya. Nah, murah karena makanan kuda gitu. Anda makan gitu. Lah ini persoalan gitu. Nah, ini kalau yang lain ya seperti jagung itu kita varietas sudah habis katanya, semua dari luar. Nah, ini harus diselamatkan. Bulog sendiri pemerintah sudah meminta untuk membeli dengan harga 7.500. Nah, petani itu apa namanya, kosnya itu 3.000 Mas. Itu termasuk kalau apa lahan itu dihitung sewa 3 juta itu masih 3.000 atau 3.300. Jadi kalau dibeli pemerintah 7.500 itu keuntungan 2 kali lipat dalam 3 bulan. Ini luar biasa sebetulnya. Sayangnya ya Bulog ini gitu ya mungkin karena ngurusin yang lain sibuk nggak dibeli Bang, padahal udah diperintah oleh negara. Ini menjadi persoalan. Nah, saya ketemu dengan Mas Adi Sasono, ketemu dengan petani-petani, kemarin ada Bu Hartati dan sebagainya. Gimana? Oke, kita jembatanin dengan Kopti, dengan segala macam, kita langsung beli nih ke petani. Kita katakanlah 7.000, petani mau beli 7.000, kita beli 7.000, dia masih untung hampir 2 kali lipat gitu kan. Nah, kita bisa memaksa minta Bulog karena kalau Bulog, petani ke Bulog mungkin bingung gitu, tapi kalau Kopti ya kalau kayak IBF itu mestinya gitu ya Bulog nggak bisa lupa lah gitu kan. Nah cuman kembali kita membutuhkan fund yang cukup besar. Nah yang seperti ini banyaknya minta ampun. Ya proyek-proyek pemerintah itu kan relatif aman. Ada sekarang itu power plant, ini anak-anak kita nggak sentuh gitu. Ya yang masuk semua adalah investor-investor luar negeri. Nah ini inisiatif ini saya ketemu dengan Prof. Rusdi tadi dan kebetulan beliau memberikan perhatian yang luar biasa dan kemudian saya ketemu dengan Mas Adi Sasono. Mas Adi Sasono bilang sudahlah Mas Epi, ayo kita bangun fund manager aja gitu, kita kumpulkan ada beberapa koperasi yang memegang dana ada sekitar 10 triliun, ada berapa, yuk kita kumpulkan, kita bikin sebuah tim yang bagus gitu yang khusus untuk mengasesmen proposal-proposal ini. Ya jadi proposal-proposal yang visible kita biayain. Nah, saya bicara dengan Prof. Rusdi sangat appreciate sekali dan mengatakan bahwa dia juga membawa dana-dana dari Arab Saudi dan sebagainya yang hari ini dia salurkan di Australia ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita itu bicara 10 triliun kita bisa, maka komitmen mereka akan chip in 10 kali, jadi akan kasih itu sekitar 100 triliun. Begitulah kira-kira konsepnya dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah terobosan barulah ya buat teman-teman kita. Oh iya, paling tidak ini adalah kabar baik dulu, tetapi harus bersabar juga ya kan, harus kita bangun segala macam. Tapi paling tidak informasi ini kan beri harapan kepada kita semua bahwa ada titik terang bahwa kendala yang selama ini paling tidak sudah mulai dirintis. Tadi Pak Rusdi itu, Prof. Rusdi itu begitu sangat memberi harapan. Seolah kira-kira kalau yang saya tangkap dalam waktu 3-4 bulan itu bisa kita wujudkan itu. Iya, jadi gini, membuat fund manager pasti sertifikasi segala macam ini kita mesti berhubungan dengan BI, dengan OJK, dengan banyak sekali. Nah, beliau menyarankan bahwa yuk kita buat gitu di sebuah teritori di mana yang berlaku hukum internasional gitu dan kita bisa lebih lincah gitu. Kenapa? Karena kita ini hari ini memasukin globalisasi. Kalau kita ini nggak bisa bergerak-gerak, maka ya libas semualah gitu teman-teman kita kan gitu kira-kira. Nah, jadi beliau menyarankan ada sebuah teritori itu
kawasan internasional lah. Beliau tadi sebutkan ya, bisa sebetulnya untuk fundamentalnya itu sekitar 3 bulan itu bisa diselesaikan ya. Jadi kita sekitar akhir bulan kita akan sign sebuah kontrak dengan Brisbane Capital Investment, mudah-mudahan segera berlanjut ya, Allah mudahkan. Okay, amin. Ya. Baik itu teman-teman sekalian sekitar informasi ya berkaitan dengan tamu kita yang khusus hari ini Pak Profesor Rusdi tadi, beliau datang dari Brisbane, Bang orang Palembang, Bang Pak Usbri mungkin agak senang juga mendengar kabar bahwa orang Palembang di Brisbane, jadi biar gampang ke sana barangkali Pak Usbri ya. Nah baik, Pak Epi, kita ke topik yang hari ini menjadi perbincangan kita, berbisnis dari nol. Mungkin tadi Pak Epi mengikuti tentang paket, liputan tentang Mas Hadian dan Mbak Syifa tadi, kemudian disampaikan bagaimana perjuangan mereka. Dan memang Mas Hadiannya sudah cinta kaos sejak beliau tamat SMP. Dia mengatakan karena nggak bisa sekolah, terbatas biaya, dia menjadi pencinta kaos. Jadi sangat memahami kaos, bahkan untuk meneliti kaosnya sampai keliling Eropa. Nah tapi untuk memulai bisnis mereka betul-betul dari nol, tanpa duit besar, hanya beberapa gulung. Nah kemudian tadi Mbak Syifa menyatakan tidak punya latar belakang sama sekali tentang marketing. Bahkan sebelumnya beliau adalah seorang belajar tentang pengobatan herbal. Nah tiba-tiba menikah dengan suaminya yang senang main kaos, dia ingin mengambil sisi lain sebagai seorang marketingnya. Nah sebenarnya dari cerita tadi itu benang merah dari cerita kedua orang ini apa itu Pak Epi sebenarnya? Iya, jadi kalau menyimak zikr itu ya kan, zikr itu bukan dari tayangannya saja Bang saya itu, saya menyimak hari-hari gitu, gitu ya. Jadi sebelum ada di tayangan saya sudah menyimak lama gitu ya. Jadi kalau kita lihat pasangan Mbak Syifa dengan Hadian ini sebuah apa namanya pasangan inspiring ya, gitu, anak muda punya mimpi gitu dan punya kesusahan juga gitu kan, punya perjalanan yang apa namanya banyak kita teladani. Jadi kalau tadi dibilang bahwa apa namanya Mas Hadian itu pecinta kaos gitu kan, pecinta kaos sampai meriset kaos itu ke luar dan sebagainya. Dan Mbak Syifa itu nggak tahu marketing sama sekali gitu ya. Itu kenyataannya itu kebalikan dengan yang saya lihat gitu. Jadi gini, banyak pengusaha itu gagal gitu. Kenapa? Karena terlalu terobsesi dengan produk gitu. Terlalu terobsesi dengan produk. Berbicara tentang ide, produk yang bagus gitu dan sebagainya. Nah kalau dilihat statementnya seolah-olah kan beliau termasuk yang obsesi produk gitu. Tetapi sebetulnya tidak gitu. Kalau kita ikuti pembicaraannya. Jadi ada satu kata-kata yang luar biasa yang mungkin hari ini kita jadikan itu sebagai benang merah dari kiat membangun sukses. Tadi disampaikan sell it before you build it. Jadi mengatakan bahwa jual dulu sebelum dibangun. Nah ini sebetulnya sebuah pendekatan yang paling jarang dilakukan oleh orang-orang yang bangun bisnis dari nol. Karena banyak orang itu berpikir bahwa jualan, bisnis itu ya produk gitu. Makanya kan sering gitu, wah Pak saya punya produk yang sangat bagus gitu, sangat murah, sangat unik. Unik itu kalau nggak ada yang beli juga nggak bagus juga gitu kan. Jadi sebetulnya bahasa yang mereka sampaikan itu adalah bahasa jualan semua gitu. Jadi saya yakin kalaupun pecinta kaos itu, beliau lebih mencintai lagi kaos yang dibeli orang gitu. Tanya aja gitu berapa yang dipakai kaosnya ya kan. Gitu ke Eropa kemana yang dibeli bagus, ini kok disukai orang, kok banyak di sini. Nah itu yang menjadikan pemikiran-pemikiran. Lah kalau tentang Mbak Syifa gitu, lo kok ngomong nggak bisa jualan? Dari awal sampai akhir itu jualan terus tadi itu, iya kan? Bagaimana tidak gitu? Cerita bagaimana beliau itu di radio nggak pakai memperlihatkan kaosnya aja orang bisa beli gitu kan? Ini luar biasa juga. Jangan-jangan ini bisa jadi komentator sepak bola yang nggak ada sepak bolanya,
gitu. Sepak bolanya nggak main, wah gol, ini begitu. Nah, ini ciri-ciri orang marketing ya. Dan saya tahu persis gitu. Mbak Siva ini warnanya merah ya, warnanya merah gitu ya. Warnanya merah kan, gitu. Ya mungkin teman-teman yang belum tahu dengan istilah merah, biru, hijau itu adalah sebuah identifikasi ilmu yang di dalam workshop kita itu namanya SDI. Oh kalau orang merah ini kecenderungannya begini, oh kalau orang hijau ini begini, orang biru ini, kalau saya hub, agak ada merah-merah dikit. Iya. Dan itu bisa dirubah, gitu ya. Bisa dirubah disesuaikan dengan kondisinya ya. Ciri-ciri orang marketing yang agresif, yang mempengaruhi orang gitu kan. Nggak ada kata nggak mau, itu nggak ada gitu. Maka untuk menjadi suami dari orang merah kayak gini, ya mesti kayak Mas Hadian, gitu kan, yang sabar, yang nerimo gitu. Sudah ngomong jangan gitu, nanti ngomong lagi sebentar lagi. Gimana kalau begini Mas, gitu kan? Nah, tanya aja pasti kan, gitu. Nah, jadi sell it before you build it. Ini sebuah mantra bisnis, Bang, mantra bisnis. Saya senang tadi ngelihat mending nggak ada kaosnya tapi banyak order daripada banyak kaos nggak ada order. Wah itu keren gitu. Ini nggak dibaca di buku Bang gitu ya. Jadi untuk dapat pemahaman seperti ini itu butuh hidayah gitu. Ya dan beliau dapat hidayah luar biasa, makanya nggak heran kalau bisnisnya hebat. Saya baru ketemu sekolahan ya. Sekolahan itu muridnya sekitar 3.000-an gitu. Tapi ada yang penuh, ada yang kosong, ada yang sedang-sedang gitu. Gimana saran Bapak? Saran saya gitu, lakukan ini, lakukan itu, pokoknya marketing ya. Dan 6.000 gitu. 6.000 Pak, waduh nggak kebayang. Pak, nggak cukup gitu, ini paling 4.000, paling 5.000. Saya bilang, sekarang gini, ente lebih pusing mana gitu ya, nyari gedung karena banyak murid, atau banyak gedung nggak ada murid, gitu saya bilang gitu. Wah benar juga, gedung di ruko bisa, di mana bisa, sambil itu investor juga akan datang itu Bang, ya kan. Nah ini ilmu ya, jadi banyak orang yang senang bikin pabrik, investasi di produk, riset dan sebagainya, tetapi lupa jualan, gitu. Dengan kita itu menjual dulu, gitu maka resiko bisnis itu juga sangat kecil, gitu ya. Di dalam investor gitu, seorang investor itu sangat suka gitu yang namanya pent up demand, itu sangat menyukai itu. Jadi bukan potensial market, bukan besar kecilnya pasar dan sebagainya gitu, tetapi pent up demand. Jadi kalau ngomong penduduk Indonesia wanitanya itu katakanlah 140 juta, wah yang menggunakan kerudung itu 100 juta. Kalau kita mengambil 10% saja, itu berapa gitu. Wah itu gede banget. Begitu kita bikin kerudungnya nggak ada yang beli gitu. Kenapa? Karena kita hanya bicara potensi pasar. Nah kalau investor itu senang pent up demand, mana ordernya gitu. Udah ada order itu pent up demand. Gitu. Saya tadi pagi jam 8 itu ada satu orang gitu. Satu orang yang coba raise money gitu ya, gitu ada airline yang mau dibuat gitu, kira-kira cuma butuh sekitar 25 juta US gitu. Nah mau mengambil pasar tertentu gitu, haji, umroh dan sebagainya. Nah saya bilang, wah ini gede, hitungannya gede gitu, tapi mana gitu. Kalau Anda udah dapat order, udah ini dan sebagainya, mungkin ini lain persoalannya. Nah sell it before you build it, itu Anda pegang itu yang namanya pent up demand gitu. Jadi kalaupun Anda butuh duit itu, mencari duit jauh lebih gampang daripada nggak ada order gitu. Karena investor itu tidak membiayai ide gitu. Nah, investor aja yang tidak membiayai ide, kenapa Anda membiayai ide? Gitu. Itu investor yang hebat-hebat tidak membiayai ide. Anda biayain ide. Wah, Pak ini idenya bagus itu. Idenya bagus nggak dibeli orang, bukan ide bagus ya. Ide bagus itu kalau dibiayai, kalau dibeli sama orang, itu ide bagus. Nah, satu message yang sangat kuat dari Mbak Siva dan Mas Hadian hari ini adalah sell it before you build it ya. Kita kasih tepuk tangan buat beliau.
Oke, ini banyak pertanyaan yang saya punya, tapi sebelum kita jawab mungkin kita istirahat sejenak dulu. Tadi, tapi ada satu hal tadi yang menarik juga dari Mas Hadian dengan Mbak Sipa ini. Ternyata mereka itu mampu menahan sabar. Dan juga berkali-kali berulang-ulang kalimat sabar itu saya lupa ngitung berapa kali diucapkan oleh dua orang ini. Sabar, sabar. Bahkan diomel orang pun, kamu ini gimana sih? Berani masang iklan di mana? Di majalah, tapi kok barangnya nggak siap. Bahkan ini ambil semua. Jadi saya bilang, mereka selalu katakan sabar, sabar. Karena dia punya ilmu gitu kan. Gitu, makanya masuk IIBF, ya kan. Ya kasih tepuk tangan lagi buat IIBF hari ini. Oh ya, Mas Hadian dan Mbak Sipa daripada ini. kebanyakan itu nggak ada yang beli, ya kan. Iya, Mas Hadian, Mbak Sipa ini adalah kandidat V-Coach. Sebenarnya mereka ini V-Coach awal dulu, tapi karena Mbak Sipa dulu harus melahirkan, kemudian nggak sempat mengikuti kelas terakhir ya. Iya, mungkin karena sabar itu juga. Karena sabar itu juga. Baik, sahabat Beli Indonesia di seluruh air, perbincangan ini semakin menarik. Di sesi berikutnya, di segmen berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Maka untuk teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan topik kita hari ini, bisa langsung di nomor 0812 775 47081. 0812 775 47081, dan bisa juga teman-teman melalui live@depresenter.asia di email. Itu juga kalau misalnya masih ada yang berkesempatan untuk mengirim foto Joy, silakan melalui email live@depresenter.asia. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah teman-teman semua untuk mengikuti beberapa quote berikut ini. Segera kembali.